Halo para wibu bau bawang, gimana? Udah berguna bagi bangsa dan negara? Daripada mikirin itu, mending kita langsung lanjutin alur cerita One Punch Man Part 2. Melanjutkan kemarin saat Om Botak mukbang rumput laut Mama Suka. Keesokannya, badan UMKM milik negara ngedetek ada tamu dari luar angkasa. Yang ternyata Madako no Sekai wa, yang ukurannya cukup untuk ngancurin kota. Paniklah para warga. Bang, lari bang, ada meteor. Bang, Madako no Sekai wa. anjir wibu. Sampai para pahlawan kelas S pada waspada karena level ancaman level naga. Termasuk si Genos yang ngajak Saitama. Woi tak, ikut gak? Gak lah, gue gak diajak. Ih kenapa boal gue kayaknya makin longgar. Gue harus lebih hati-hati nih, si botak mulai nyadar. Si Genos pun datang ke partai pahlawan yang cuma ada pahlawan bernama Silver Fang yang punya ajian totok air yang bisa ngancurin beragam benda. Walau ujung-ujungnya si AFK, datanglah pahlawan kelas S lainnya bernama Metal Knight. Dia tuh cuma robot yang dikontrol dari jauh yang cuma mau ngetes senjata-senjatanya aja tanpa mikirin keselamatan warga, walau ujung-ujungnya senjatanya juga gak guna. Akhirnya si Genos ngeluarin ultinya berupa Kamehameha yang terbuat dari inti core I9-nya. Terus wahai anak muda, meteornya mundur tuh. Beneran? Gak juga, cuma kelilipan. Dia melu anjing. Meski begitu, tetap Madako no Sekai wa gak hancur juga. Lalu datanglah Saitama karena besok ada diskonan di toko langganannya. Jadi dia ngancurin Madako no Sekai wa sampai berpicis-picis. Semoga tokonya gak hancur. Jeder. Paginya kejadian kemarin diliput sama berita. Meski kota pada hancur, tapi gak ada korban jiwa. Dan ranking Saitama dan Genos pun naik tiba-tiba. Saitama keinget nih, hari ini ada diskonan jadi dia mau pergi. Tapi pas sampainya di toko langganannya, yang ternyata jadi korban anak Madako no Sekai wa. Malah si Saitama ketemu sama Tank Top Tiger yang manggil abang-abangannya. Mereka tuh gak terima karena ranking mereka kesalip sama Saitama. Yang naik tiba-tiba karena numpang nama dari usaha Genos, Silver Fang, dan Metal Knight. Mereka mau ngasih pelajaran ke Saitama, bukannya MTK dan IPA ya, tapi dengan ngehasut para warga buat nyalahin Saitama atas hancurnya kota. Para warga pun kehasut dan nyuruh Saitama untuk berhenti jadi pahlawan. Mundur. Udah mundur aja anjing. Mundur. Udah 2 periode masih aja mau nyalonin. Mundur. Kejadian itu dilihat sama Silver Fang dan Genos yang cuma diem aja. Merasa mental Saitama udah kena, 2 tank top man pun mau ngajar si Saitama. Namun malah, wih, aduh sakit, ampun, maaf ya, Ike salah, aduh ampun. Berisik yang gak terima sini maju. Gue juga gak mau dipuji sama kalian bangsat. Gue jadi pahlawan cuma gara-gara gue pengangguran. Untungnya ada si Genos yang nenangin si Bobby dan mereka pun pulang bersama. Meski Saitama diremehin segimana juga, tetap si Genos akan jadi muridnya. Singkat waktu ada lagi monster lautan yang nyerang kota, yang memperingati manusia jangan buang sampah ke lautan. Malah dihabisi sama Saitama, yang membuat monster laut lainnya pada nyerang yang dihadapi sama pahlawan kelas A. Meski babak belur karena si monster mainnya keroyokan, tapi tetap si pahlawan bisa menang. Akhirnya aku bisa mengalahkan semua monster. Jedug, tutor deh. Ternyata ada Neptunus datang yang ngebuat para warga harus dievakuasi. Merasa masalahnya makin gede, si Genos dan Saitama pun OTW. Dengan si Genos yang pergi duluan, sedangkan Saitama ikut nebeng dengan Mumen Rider. Si Neptune juga ketemu sama pahlawan lainnya bernama Madun. Meski udah diberi tendangan Mas Ata, gak mempan juga yang akhirnya si Madun turu. Beruntung ada pahlawan lainnya bernama Puri Person yang kabur dari penjara bersama si Sonic. Alasan si Puri Person ini dipenjara karena suka memangsa para pria kayak Ray Sinega. Karena si Neptunus hawanya kuat banget, si Puri Person mau ngebab sampai gak sengaja sweater buatan cowoknya robek, yang membuat dia marah yang lantas mukul si Neptune. Jedug. Merasa pukulan si Neptune kuat banget, si Puri Person berubah menjadi Puri Angel. Karena pas mau nyerang ada sayap-sayap malaikat gitu, yang membuat damage-nya bertambah. Meski begitu, si Puri Person tetap kalah. Merasa tertantang, akhirnya si Sonic baku hantam meski awalnya membuat si Neptune kewalahan. Karena si Sonic tuh cepat banget, tapi turunlah hujan yang membuat si Neptune berubah jadi mode barong, yang membuat si Sonic kalah dan lari itik-itiprit. Kembali ke si Genos yang merasakan ada kekuatan besar yang menuju ke tempat evakuasi. Dia pun langsung pergi. Sementara Saitama
Merasa melihat si Sonic yang lari itik-itiprit, si Saitama nyuruh si Mumen berhenti. Namun si Mumen dapat telepon dari partai pahlawan buat ke tempat evakuasi. Yang ninggalin Saitama yang nemu teleponnya si Mumen. Merasa Saitama bisa ngalahin si monster, partai pahlawan nyuruh dia ke tempat evakuasi. Di tempat evakuasi sendiri sudah didatangi si Neptune. Beruntung ada pahlawan di sana. Tapi pas mau juga nyerang, langsung dibuat tepar. Beruntung si Genos datang yang langsung ngeluarin Kamehameha dadakan. Merasa udah menang, si monster ada di belakang yang langsung membuat si Genos disabilitas. Si Genos pun menyerang balik dengan beledak sana beledak sini. Tapi si monster curang dengan nyerang bocah beban yang ditahan oleh si Genos, yang membuatnya lumer. Lalu datanglah pahlawan kita semua, jedug. Yang ternyata Mumen Rider udah datang. Perasaan gak order GoPut dah, yang langsung dihabisi si Neptune. Twing, 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 wih. Namun dengan semangat dan tekad yang kuat, si Mumen gak akan nyerah. Melihat perjuangan si Mumen, para NPC pun menyemangati dia. Mumen, 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 Mumen. Mumen, kalau menang aku jadiin suami loh. Yang membuat si Mumen ngebab kayak super saya. Cekuk, gue bilang apa, gue gak pesen GoPut. Namun beruntung si Saitama datang yang langsung dijitak si monster. Ya gak ngaruh lah, malah si monster lah yang jalan-jalan ke isekai dengan satu pukulan doang. Yang ngebuat para warga bahagia, namun ada orang bangsa ngerusak suasana. Yang ngebacotin Saitama, bilangnya si Bobby nyampah lah, si monster yang lemah lah, ceritanya gitulah. Yang membuat para NPC ribut, namun si Saitama gak benerin bacotan si Emang gue MC-nya gue apa ada yang mau protes sana ke mangakannya. Yang alhasil si Saitama banjir hujatan. Namun ada juga orang yang menyemangati si botak walaupun 1/1000. Karena kejadian kemarin si botak dipanggil partai pahlawan buat naikin rankingnya dia ke ranking B. Walaupun para petinggi partai masih ragu sih karena isu-isu si botak yang cuma nyampah doang. Termasuk Amai Mas, tapi pas lihat video Saitama yang ngalahin si monster yang membuatnya nelen ludah. Saitama pun pulang dan nongki bentar di warung kopi. Dan kebetulan ada si Kang GoPut yang ternyata yang nulis ucapan hatur thank you ke dia. Kisah berlanjut di suatu pegunungan ada Godzilla imitasi yang kebangun gara-gara monster tanah dan lautan udah pada kalah. Serangan partai pahlawan gak ada juga yang ngaruh. Alhasil turunlah si Tatsumaki yang langsung menghabisinya dengan Madako no Sekai wa. Beralih ke si botak dan si Genos yang berada di padepokan alim rugi milik Silverfang yang mempromosikan ajian totok airnya. Maaf om gak minat, mending rakit PC. Alhasil murid Silverfang bernama Charanko marah. Ampun. Tak lama kemudian datanglah perwakilan partai pahlawan yang memberitahu mereka ada rapat dadakan. Si Saitama ikut dong yang jadi bahan ejekan pahlawan kelas S lainnya. Ada Atomic Samurai yang gak mau kenalan. Ada Tatsumaki yang nyuruh si botak cari kerjaan. Tumbuh tuh ke atas deh atau minimal ke depan deh. Yang ujung-ujungnya Tatsumaki dicuekin karena rapat dadakan mau dimulai yang dipenuhi dengan pahlawan ranking S doang. Cuma ada yang gak datang, si Metal Knight ama pahlawan ranking S peringkat 1 bernama Blast. Partai pahlawan pun memberitahu ada ramalan bencana level dewa akan menimpa dunia dari seorang dukun. Malah sang dukun sampai kabur ke isekai saking sugoi dekainya bencananya yang akan datang dalam waktu dekat. Namun baru juga selesai diceritain ada para pasukan buung yang nyerang markas pahlawan. Tapi masalahnya bukan itu sih, karena ada pesawat alien preketek yang datang yang ngebuat area sekitar pada berantakan. Ada warga yang mau dihabisi si alien, beruntung ada pahlawan berpedang datang. Meski udah dibacok sana sini, si alien dapat nyatu lagi. Malahan si alien ngebuat tangan si pahlawan copot sebelah. Pas mau di finishing, beruntung ada Atomic Samurai datang. Sama kayak tadi, si Atomic ngebuat si alien menjadi berpicis-picis namun tetap bisa nyambung lagi. Bahkan si Puri-Puri Person yang update jadi Puri-Puri Black Angel pun masih gak mempan. Kabar invasi alien pun jadi viral yang ngebuat para warga putus harapan. Beralih ke Saitama yang mencoba masuk ke pesawat meski awalnya ditembaki tapi bukan halangan bagi si botak yang langsung masuk dan solo push rank. Jeder, jedar, jedur. Gerak-gerik si botak terus diawasi ama monster gurita. Ia kaget ada seseorang manusia bisa ngalahin para prajurit terbaik mereka. Ampe pemimpin mereka bernama Boros memerintahkan alien yang terkuatnya. Tapi si alien sedang sibuk menghadapi para pahlawan meski mereka udah keroyokan tapi masih kewalahan. Sampai si alien tuh memerintahkan si gurita untuk meluncurkan roket. Tapi salah satu pahlawan bernama Metalbat nemu kelereng yang membuat si alien jadi lumer. Si alien panik karena kelemahannya udah ketahuan. Tapi itu tak masalah karena pesawat mau nembakin roket lagi. Beruntung bisa diberhentiin sama si Loli yang ngebalikin serangannya. Ada pilihan lain, si alien ngebab kayak bagong yang membuat serangannya lebih brutal lagi. Sampai si Silverfang dibuat mental. Tapi si Silverfang masih sehat walafiat yang ngebuat si Atomic Samurai bisa nebas si alien. Dan kelerengnya dihancurin sama si Fang. Sekarang tinggal mikirin gimana caranya ngancurin pesawat aliennya. Meski udah dibantu tank Top Master, Watashi tidak akan membiarkan Loli waifuku berjuang sendirian. Yang ngelempar reruntuhan ke pesawat yang gak guna juga sih dan malah jadi ngalah
ngalangin. Tatsumaki yang langsung ngirim seperangkat bangunan yang membuat jedar, jeder, jedur kembali ke Saitama yang nyasar. Namun si Gurita menyuruhnya keluar. Gimana mau keluar, aing juga nyasar. Si Gurita pun memberitahu jalan keluar yang ternyata tadi tuh akal-akalan si botak buat nemu jalan yang benar. Alhasil si Saitama menemukan si Gurita. Si Gurita pun nge-ulti membuat gravitasi kayak di black hole lah, sampai buat angin puyuh lah. Tapi itu bukan halangan untuk si Bobby. Malah si Gurita jadi goodbye karena sentilan kerikil dari si Bobby. Si botak pun berhasil ke tempat bos terakhir yang AFK. Yang lantas si Boros bercerita yang ternyata dia tuh berasal dari planet yang jauh banget dari sini dan merasa bosan karena gak ada makhluk yang bisa nandingin dia. Hingga ada seorang dukun alien yang ngeramal bahwa ada satu makhluk yang bisa ngalahin dia yang membuat mereka datang ke sini. Jadi, plok bacot anjing. Saitama kaget yang ternyata si Boros bisa bertahan dari serangan dia. Si Boros pun ngebab ajeb-ajeb. Apa sih goblok? Meski si Boros nyerang dengan babnya, pukul sana pukul sini, tapi bisa dihindari oleh Saitama dengan mudah sampai tangannya hilang sebelah. Pertarungan berlanjut pindah sana pindah sini yang akhirnya si botak kena serang. Beledak beleduk beledak beleduk mereka pindah ke atas pesawat. Tlang tung tlang teng trong. Si Boros ngeluarin kamehamehanya sampai bebeledagan. Tapi si botak masih sehat yang langsung dihajar. Masih sehat juga si Boros ngeluarin Super Saya. Bahkan merubahnya menjadi Shibu. Main pukul-pukulan lagi sampai Saitama mental ke tempat klan Otsutsuki dan berhasil kembali dengan bedesnya sampai pesawatnya miring. Si Boros pun dibuat tak habis thinking yang langsung nyerang dia. Tapi sekarang waktunya Saitama nyerang yang membuat si Boros nahan berak. Terus diberi pukulan beranak yang membuat si Boros muncrat-muncrat. Namun berhasil balik lagi demi nyerang sekuat tenaga yang berhasil ditangkis dengan serangan serius Saitama yang membuat awan sealam dunia kebelah dan inti kehidupan si Boros pun pecah yang membuatnya jadi peot dan meninggoy yang ngebuat pesawatnya juga ikut letoy. Beruntung para pahlawan bisa ngindar, tapi datanglah pahlawan top global kelas A yang tidak berkontribusi apa-apa tiba-tiba ngerosting mereka karena gak becus jagain kota. Apalagi Metalnet yang tiba-tiba datang buat ngeluting doang. Tiba-tiba Saitama keluar dari dalam pesawat yang udah ditunggu sama si Loli yang ngebacotin Saitama, tapi tetap dia dicuekin. Kisah pahlawan botak overpower season 1 pun udahan dengan partai pahlawan ngebuat markas baru, Metalnet yang sibuk ngeluting, si botak yang masih sibuk sebagai pahlawan pengangguran yang selalu ditemani muridnya si Genos meski tak dapat pelajaran apapun. Jadi pesan yang kita dapat dari anime ini adalah buat kalian pengangguran beban keluarga yang hobinya rebahan, yuk bangun, gunakan tubuh ini yang masih sehat bugar untuk cari pundi-pundi uang dan jangan lupa ibadah. Itu juga kalau kalian bukan penganut paman coki. Apalagi pria, aduh banyak tuntutan bangsat, harus dapat kerja, punya gaji, punya istri, punya anak, lalu mati. Jangan berharap kayak anime yang ke isekai kon. So stay safe, jangan lupa like dan subscribe jika video ini menghibur. Udah berapa menit ini? Kurasa cukup buat manjangin durasi mah. Udah. Dadah, aku sayang kalian yang subscribe.